Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran. Sekarang kita akan membahas materi tentang kelangkaan bersama saya, Atika Hurin Ain, yang akan mengupas materi ini, yaitu tentang kelangkaan. Pernah nggak sih kamu punya banyak keinginan, tapi barang tersebut atau keinginan yang kamu inginkan tersebut tidak ada? Atau punya daftar barang impian, tapi nggak semuanya bisa dibeli? Nah, ini dia yang disebut dengan kelangkaan, yaitu kondisi di mana kebutuhan manusia itu nggak terbatas, sementara sumber daya yang kita punya sangat terbatas. Nah, dalam hal ini kita harus memilih dan menentukan prioritasnya. Menurut Lionel Robin, kelangkaan adalah ketika kebutuhan manusia yang nggak ada habisnya bertemu dengan keterbatasan sumber daya. Misalnya, masyarakat butuh gas LPG 10 ton per bulan, tapi yang tersedia hanya 8 ton. Nah, kekurangan 2 ton inilah sebagai contoh dari kelangkaan. Terus, apa saja sih penyebab kelangkaan? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Kenapa sih letak geografis ini mempengaruhi kelangkaan? Karena gak semua daerah punya sumber daya yang sama. Ada yang subur banget, ada juga yang tandus. Ada tempat yang memiliki sumber mata air yang melimpah, ada juga yang tidak. Sehingga di beberapa daerah kelangkaan sumber daya. Lalu yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Menurut Thomas Malthus, seorang ekonom asal Inggris, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Banyaknya pertumbuhan penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, kalau pertumbuhan produksinya hanya sedikit, tidak akan mencukupi kebutuhan tadi. Lalu yang ketiga, kemampuan produksi. Kalau tenaga kerja dan alat produksinya kurang, otomatis barang yang dihasilkan juga sedikit. Alhasil, tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Lalu yang keempat, perkembangan teknologi. Di negara maju, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Ini berpengaruh terhadap terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pasti hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknologi yang tinggi. Lalu yang kelima, bencana alam. Bencana alam akan memengaruhi sumber daya yang ada sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Ada beberapa dampak dari kelangkaan. Yuk kita bahas lebih lanjut. Dampak yang pertama adalah di bidang ekonomi. Ketika barang atau jasa langka, apa yang akan terjadi? Ya, harga akan naik. Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Lalu, bagaimana dampaknya secara sosial? Nah, kelangkaan bisa menyebabkan kemiskinan karena masyarakat sulit mendapatkan kebutuhan pokok. Lalu yang terakhir, kelangkaan juga berdampak pada lingkungan. Misalnya, ketika sumber daya langka, orang cenderung melakukan eksploitasi berlebihan terhadap alam, seperti menebang hutan secara besar-besaran atau menambang tanpa aturan. Nah, kelangkaan bukan berarti nggak bisa diatasi loh. Ini dia beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama, menggunakan sumber daya secara efisien. Lalu yang kedua, mengembangkan teknologi biar produksi makin cepat. Lalu yang ketiga, meningkatkan pendidikan supaya lebih banyak tenaga kerja ahli. Lalu yang keempat, mengurangi eksploitasi sumber daya alam biar tetap lestari. Nah, itu dia cara untuk mengatasinya. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, kita bisa mengurangi loh dampak kelangkaan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan sumber daya. Jadi, kelangkaan itu adalah masalah yang gak bisa kita hindari, tapi bisa kita kelola dengan baik. Kuncinya ada di pilihan dan prioritas. Nah, gimana? Udah paham kan tentang kelangkaan? Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!